Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Baik, di kesempatan kali ini saya update lagi untuk Classwall ya. Baru sempet ngupdate Classwall teman-teman. Jadi di sini sementara untuk B860 HP1P2 dulu ya. Berhubung ngeracik firmware saya cuman sendiri teman-teman. Beda dengan orang lain yang ngeraciknya sistem keroyokan ya. Jadi bisa cepet. Nah baik, di sini kita menggunakan firmware 21.02.5 dan menggunakan kernel 5.4.204. Nah, kernel ini dulunya pernah kepake ya, tapi masih banyak kendala, masih banyak kekurangan, makanya pernah tidak dipakai teman-teman. Cuman beberapa hari yang lalu saya coba untuk benahi ya, ngefix-fix yang perlu di-fix dan akhirnya sudah stabil. Dan sekarang saya sudah gunakan di firmware RSTB. Nah, baik, di update kali ini tidak terlalu banyak perubahannya teman-teman, kecuali beberapa modul yang saya update yang memang updateannya itu datangnya dari repo OpenWRT-nya. Nah, di sini tentunya masih menggunakan firewall 3 karena masih firmware 21. Kemudian di sistem log ini memang seperti ini lognya, sebab ini adalah WiFi on teman-teman. Jadi aman juga diinstal di internal memori untuk B860 HP1P2 selama mengikuti ritual ya yang pernah saya sampaikan di beberapa video sebelumnya. Nah, kita lanjut lagi di sini net monitor sudah gabung dengan bandwidth HD ya. Kemudian untuk interface yang di sini teman-teman tinggal edit sendiri sesuai dengan interface yang digunakan ya, sesuai dengan modem yang digunakan. Saya tidak bisa setting modem tertentu sebab tentunya tidak semua pengguna mempunyai modem yang sama teman-teman. Jadi memang ya OpenWRT itu open source, harus dirubah sendiri sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perangkat yang digunakan, seperti itu. Banyak teman-teman yang minta ini dan itu, minta ditambahkan contohnya Micmon ya. Namun mohon maaf tidak bisa disertakan untuk di-sharing secara publik seperti ini teman-teman. Karena tidak semua orang menggunakan Micmon. Nah, makanya di Indonesian Test Channel saya sudah buat beberapa tutorial termasuk instalasi Micmon, instalasi apa ya, limit bandwidth dan sebagainya. Tinggal ditambah sendiri disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, oke, kita lanjut. Rilis RAM masih wajib ya diikutkan. Kemudian kita langkah-langkahi saja teman-teman, singkat saja kita buat videonya ya, keterangannya. Nah, yang saya maksud software upgrade dari repo itu yang di sini ya teman-teman. Jadi jika klik update di sini sudah tidak terlalu banyak list yang muncul, atau kita cek dulu. Nah, seperti ini yang saya maksud teman-teman. Disisakan hanya X-Ray Core. Kenapa X-Ray Core tidak diupdate? Dikarenakan passwordnya itu masih bisa digunakan untuk WSS atau WS ya di PMES-nya teman-teman. Nah, makanya jika diganti tentu sudah tidak lagi bisa digunakan metode WSS karena ini adalah patch X-Ray Core yang modifikasi ya, seperti itu. Nah, baik, yang lain sudah aman, sudah diupdate semua. Nah, kemudian di bagian startup semua enable ya teman-teman. Kemudian lokal startup tidak ada yang lain kecuali untuk internet LED indikator. Oke, kita lanjut di file manager.
aman juga ya di sini. Oke, kita cek dulu di basis story untuk ngehapusnya aman. Nah, kemudian di schedule task yang atas untuk rilis RAM, yang bawahnya untuk update pinstat atau net monitornya. Oke, kita lanjut. Mount point aman. Kemudian disk manager juga aman ya teman-teman. Logic service juga sudah yang terbaru. Silakan teman-teman gunakan untuk menginstal ke internal memori dengan cara memilih device model di sini. Nah, kemudian plugin setting seperti ini ya teman-teman. Oke, di bagian modem tidak ada yang berubah juga. Net detector masih ada di sini. Di bagian service, Paswal. Untuk Paswal, bagian app update-nya juga sudah saya update ya. Untuk fitur lainnya, kecuali X-Ray belum. Kemudian Trojan juga sudah diupdate. Seperti itu teman-teman. Oke, kita cek di bagian Open Class. Nah, Open Class di sini sudah menggunakan Open Class yang terbaru, yaitu 45.100. Jadi sudah tidak ada general setting di sini ya teman-teman. Adanya plugin setting dan ada tambahan override setting serta OneKey Create. OneKey Create ini sebenarnya kemarin adalah proxy provider ya. Kecuali override setting itu sebelumnya tidak ada teman-teman. Jadi di plugin setting ini secara simpelnya, sedangkan di override setting adalah secara lengkapnya teman-teman. Nah, dicontohkan di sini misalkan di NS. Nah, hanya seperti ini. Sedangkan di override setting, nah DNS-nya lebih banyak lagi untuk bisa dirubah-rubah. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Zero tier masih teman-teman. Kemudian terminal seperti ini. Bagian network wireless ya. Jadi WiFi on. Nah, misalkan install ke internal memori, silakan teman-teman install dan itu tidak ada masalah di bagian interface, kecuali di bagian WiFi-nya tidak akan on jika diinstal di internal. Akan tetapi untuk meng-on-kan kembali, tinggal replace aja kernelnya teman-teman. Nanti saya sertakan kernel yang sama dengan yang di sini. Namun bisa juga teman-teman menggunakan kernel lainnya yang dari Flippy misalnya atau OpHub. Silakan. Atau jika ingin menggunakan kernel ini juga untuk mereplace-nya, nanti saya sertakan di deskripsi teman-teman. Oke, saya rasa cukup ya sampai di situ. Jadi untuk update kali ini itu lebih difokuskan ke modul-modul dan untuk aplikasi hanya mengupdate Open Class-nya teman-teman. Nah, baik, saya rasa cukup sampai di sini. Untuk tipe-tipe lain seperti HG680p nanti ya disusul, karena di samping saya juga ada kesibukan di dunia nyata teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.